warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Iya. Besok Tribun Timur edisi cetak 11 Mei 2022 akan turun dengan berita terbaru tentang PSM Makassar. Apa itu? Hari ini yang ditunggu-tunggu selama ini oleh para supporter PSM Makassar adalah kedatangan pelatih kepala PSM Makassar, Bernardo Tavares. Bernardo tiba di Makassar hari Selasa, 10 Mei 2022, dan langsung bertemu dengan pimpinan PSM Makassar dan beberapa pemain PSM Makassar. Yes. Yang menarik dari kedatangan ini adalah Bernardo datang bersama asistennya bernama Paulo Duarte. Paulo Duarte ini kita fokus ke Paulo Duarte ini karena dia ini memiliki segudang pengalaman. Dia tahu. Yang diharapkan bisa membantu PSM meningkatkan performanya. Yes. Selain sebagai asisten pelatih, Paulo Duarte ini juga adalah seorang pelatih fisik di klub lamanya. Ya. Dia berjanji bisa menaikkan performa fisik para pemain PSM Makassar yang selama ini dianggap lemah. Ya itu ya dia. Mengenai pelatih PSM, Bernardo Tavares mengatakan dia tidak berjanji, dia tidak muluk-muluk tentang prestasi PSM. Karena menurutnya dia akan melihat dulu pemain-pemain yang akan dikontrak dalam waktu dekat ini. Yes. Yang menarik dari pernyataan Paulo Bernardo adalah untuk para supporter, dia mengatakan saya ini bukan pesulap. Jadi jangan terlalu berharap banyak dulu. Saya mulai dulu bagaimana kondisi pemain sebelum kita kontrak. Kita memang harus bekerja keras. Yes. Kerja keras untuk menaikkan performa PSM. Dia sudah melihat, Bernardo mengaku sudah melihat tayangan-tayangan PSM Makassar saat bertanding, dan dia sudah bisa melihat di mana titik kelemahan PSM, mana pemain-pemain yang bisa dipertahankan dan yang mana bisa dilepas. Yes. Ya. Soal pemain asing, tunggu saja. Bernardo bilang tunggu saja. Saya sudah mengantongi beberapa nama pemain asing, dan pemain asing itu menurut Bernardo sedang bermain di klubnya, klub lamanya, dan segera didatangkan ke Makassar. Posisi? Dia tidak menyebut negaranya, tapi jelas pemain itu berkualitas. Tinggal didatangkan ke Makassar dan segera diumumkan dalam waktu dekat. Mungkin pekan ini diumumkan. Wah, luar biasa. Ya. Itu menarik dari PSM. Berapa pemain dari negaranya mau dibawa? Yang jelas jatah PSM pemainnya tinggal 3. Karena Plim sudah ada, tinggal 3. Kita tunggu apakah Marco Simic akan dipanggil, ataukah mantan pemain Bali United, Stefano Lillipali. Kita belum tahu. Yang jelas menurut Bernardo namanya sudah ada. Siap. Keren, ya. Itu tentang PSM. Dan besok sore bagi para penggemar PSM yang mau melihat siapa-siapa saja pemain PSM yang ada sekarang, bisa melihat di latihan perdana di Bosowa Sports Center di Pagi, Jalan siang, Sore. Okay. Macet lagi nanti di situ. Yang kedua, berita tentang di berita politik, ya. Iya. Ada yang menarik dari politik ini adalah Apa itu? manuver Partai Gerindra. Kenapa Gerindra yang dipimpin Prabowo. Gerindra Sulsel ini terang-terangan mengajak mantan wali kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin atau Pak Aco, untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Nah, kita ketahui bahwa Pak Ilham ini
baru-baru ini mengikuti pemilihan ketua DPD Partai Demokrat, Iya. namun kalah oleh Pak Nimatullah. Namun setelah itu beliau mengatakan akan tetap berada di Partai Demokrat. Tapi setelah itu beberapa partai mengajak untuk bergabung. Iya. Salah satunya Nilai jualnya adalah tinggi. Partai Gerindra. Ya, menurut Andi Iwan Aras, kalau Pak Aco bergabung di Gerindra, Ya, akan meningkatkan performa Gerindra di pemilu 2024 mendatang. udah pasti. Insya Allah. Selain Gerindra, salah satu partai di Sulawesi Selatan yang mengajak Pak Aco untuk bergabung adalah Partai Keadilan Sejahtera. Ya, tidak hanya bergabung, PKS juga mengajak Pak Aco untuk menjadi gubernur 2024 mendatang. Langsung? Dia mengajak langsung. Itu yang menarik tentang berita politik di Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, berita daerah. Nah, ini yang menarik ini. Beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan kehadiran penyakit hepatitis misterius. Nah, penyakit ini sebenarnya sudah lama, tapi ada varian barunya kayak virus corona, ada varian barunya. Makanya dinamakan varian hepatitis misterius. Uniknya hepatitis ini hanya menyerang pada anak. Kodong. Pada anak. Jadi makanya banyak orang tua yang resah. Nah, ini hepatitis anak ini sudah ditemukan di Indonesia. Sudah ada 15 kasus menurut data dari Kementerian Kesehatan RI. 4 diantaranya dinyatakan meninggal dunia karena hepatitis ini. Dari keempat anak yang tewas ini, 1 diantaranya sudah divaksin lengkap. Vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3. Ya. Adapun gejala yang perlu diketahui adalah gejala awalnya adalah yang pertama mual, muntah, diare berat, sampai demam ringan. Kemudian gejala lanjutannya adalah warna mata dan kulit menguning. Ini mungkin sudah biasa ya. Kemudian yang kedua, anak-anak kejang. Yang ketiga, air kencingnya itu berwarna pekat. Dan yang keempat adalah BAB-nya juga berwarna pucat. Jadi ini perlu diwaspadai. Ya? Saya ulangi lagi ya gejalanya ya. Gejalanya kalau anak yang mengalami hepatitis misterius adalah yang pertama mual, yang kedua muntah, yang ketiga diare berat, yang keempat demam ringan. Jadi jika menurut dokter, jika anak ada yang mengalami gejala seperti itu, patut diwaspadai mengalami hepatitis misterius. Dan segera bawa ke dokter, jangan lagi tunggu-tunggu. Berita berikutnya adalah tentang fenomena alam di Pinrang. Apa itu? Ada fenomena alam di Pinrang. Di Pinrang ini khususnya di Dusun Rate Potun, Desa Supirang, Kecamatan Lembang. Itu ada fenomena tanah bergerak. Tanah bergerak dan retak. Itu lebarnya kurang lebih 30 cm setiap retakan itu. Dan terus bergerak. Hingga saat ini pemerintah setempat mendata bahwa sekitar ada kurang lebih 2 km retakan di desa tersebut. Bahaya. Dan itu tiap hari ditemukan retakan-retakan baru. Dan kemungkinan diperkirakan akan terjadi longsor di daerah itu. Nah, supaya mengantisipasi tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari, 20 kepala keluarga yang tinggal di sekitar retakan-retakan tanah itu diminta mengungsi ke tempat lain. Jadi karena ini mulai membahayakan karena banyak rumah yang mulai juga terdampak dari retakan itu. Jadi rumah-rumah yang ada di atasnya itu juga mulai retak-retak juga. Bahaya. Lantai mulai pecah-pecah, kemudian juga dinding rumah juga mulai retak-retak karena tanah di bawahnya bergeser. Ini perlu diwaspadai.
Ini retakan-retakan ini mulai dirasakan warga ketika saat Pinrang dan sekitarnya itu diguyur hujan lebat selama sepekan terakhir. Ya. Itu mungkin berita yang bisa sampaikan untuk hari ini. Jadi untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur edisi Rabu 11 Mei 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerennya kakak Irek. Sudah pasti banyak ini. Dah.